misionaris itu orang-orang yang terlatih, terdidik, mereka men-screening orang. Kapan waktunya saya harus memberitakan ini? Itu ada waktunya. Kalau belum waktunya yang tepat, mereka akan nahan diri. Mereka akan terus jalin hubungan, membangun hubungan. Tapi ketika ada timing yang tepat, maka mereka akan masuk. Gitu. Dan ketika mereka sudah masuk, itu sudah dipastikan orang itu bisa dieksekusi. Paling viral itu adalah ada seorang misionaris menjadi ustadz di salah satu perguruan tinggi Islam. Nah itu untuk menyatakan itu benar atau tidaknya kan harus pakai data. Nah untuk mengkonfirmasi itu bagaimana kebenarannya Mas Tri? Ya kalau mau dikompar dengan data nggak masalah. Tapi kan kesulitannya untuk membongkar C4 atau C5 adalah karena mereka menggunakan jubah Islam. Itu sulit. Kamuflase. Kecuali kalau dia terang-terangan menggunakan jubah Kristen, kan Pak? Ini pergerakan ini susah didetek adalah karena mereka itu menggunakan jubahnya adalah jubah Islam. Dia menjadi seorang Muslim. Bahkan mereka bisa pemuritan seperti ini, mereka pemuritan dari masjid. Pemuritan maksudnya gimana? Ya, mereka berbicara masalah Injil, berbicara masalah Isa, saling menguatkan di dalam masjid. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ISI sekalian, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kali ini kita akan menjelaskan tentang salah satu bosnya misionaris di Indonesia ini yang telah banyak pengalaman memurtadkan orang-orang Indonesia ini. Bahkan dia sekarang ini berusaha untuk mencari orang-orang yang pernah dimurtadkan oleh beliau ini. Dan beliau ini sangat profesional dan sangat menguasai ilmu-ilmu tentang pemurtadan yang pastinya. Karena beliau ini kalau kita bilang sudah master di dalam memurtadkan orang Islam ya. Dan beliau ini adalah rajanya, salah satu rajanya misionaris yang sudah sangat paham betul tentang gerakan-gerakan misionaris. Ada istilah-istilah C1, C2, C3, C4 dan lain sebagainya. Itu beliau sudah menguasai semua. Maksudnya itu sudah beliau kuasai semua ya sahabat. Nah, dalam kesempatan ini sama-sama kita dengarkan bagaimana beliau ini membongkar visi dan misi misionaris itu berjalan ya, melaksanakan visi misinya. Mari sama-sama kita simak ya sahabat. Di dalam masjid membahas tentang Isa. Antum taunya ada begitu tuh dari mana? Nah, karena saya sendiri dulu pelaku. Nah, jadi beliau mengakui membahas Nabi Isa, membahas salib itu dalam masjid. Karena mereka berkamuflase ya. Kecuali kalau saya tidak pelaku, mungkin saya tidak bisa menyatakan itu. Bahkan waktu saya di Malaysia pun saya dulu lakukan itu di masjid seperti itu. Jadi misionaris itu orang-orang yang digerakkan hati mereka untuk membawa sebuah misi atau yaitu untuk memberitakan Injil. Sampai kemana? Sampai ke ujung bumi. Jadi misionaris ini mereka misinya itu di mana ada manusia di situ, maka sampai ke situlah mereka memberitakan Injil ini ya, sahabat. Daerah-daerah yang notabene mayoritas Muslim pun kami harus siap masuk ke sana. Sampai masuk masjid pun berani. Ya berani, karena memang targetnya adalah bagaimana orang yang belum mengenal jalan kekristenan ini, orang yang belum mengenal Injil, mereka mendengar. Karena tidak akan terjadi kiamat kalau Injil belum didengar, belum diberitakan sampai ke ujung bumi. Nah, berarti ada doktrin ya di dalam gerakan mereka ini, tidak akan terjadi kiamat sebelum Injil ini disebarkan ke seluruh dunia. Itu kepercayaan kita dulu. Makanya kami berantusias untuk memberitakan Injil sampai kemana-mana pun, bahkan nyawa menjadi taruhannya pun kami siap. Kenapa? Karena Nabi Isa nggak akan datang yang kedua kali kalau Injil belum diberitakan. Itu ada ayatnya. Gitu. Makanya menjadi sebuah kepercayaan yang mendorong kami menjadi sebuah iman bahwa ini harus kami kerjakan. Berarti nggak ada delegasi khusus dari tua-tua atau nih? No, kalau organisasi itu ada, jelas ada. Karena kami tidak mungkin bergerak, mungkin lah bisa bergerak secara pribadi, tetapi untuk menjangkau Indonesia bahkan dunia, ya pasti ada organisasinya, ada lembaganya. Itu seperti itu. Mas, apa yang membedakan misionaris versi Mas Tri dengan misionaris tadi Advent terus dari Kristen gitu? Apa yang membedakan adalah C1, C2, C3 itu tadi. Nah, kalau misionaris yang dari gereja atau orang-orang yang utusan dari gereja, orang-orang yang masih menempel dengan gedung gereja, mereka itu biasanya dengan sosial. SOS contohnya. Itu gerakan yang nempel dengan gereja, sahabat orang sakit itu.
sahabat orang sakit. Orang sakit. Dan ini sahabat orang sakit ini sudah ada di setiap kota. Sudah ada base camp mereka. Jadi pusatnya di Singapura. Saya dulu salah satu trainer SOS itu. Boleh dilihat di Google. Bisa dikonfirmasi ya bahwa itu adalah gerakan misionaris semangat. Kalau mereka dikonfirmasi, pastinya mereka akan menolak karena mereka melakukan hanya kegiatan sosial. Tetapi ada dulu materi yang dimana saya ngajar di situ adalah tentang memberitakan Injil. Semua kegiatan pasti akan mengarah kepada pemberitaan Injil. Karena omong kosong dakwah kalau tidak sampai kepada pemberitaan Injil. Tapi kan mungkin SOS itu targetnya hanya untuk orang Kristen, bukan di luar itu. Nah, memberitakan Injil itu kan berarti memberitakan kepada orang yang belum mengenal, orang yang belum mendengar, gitu. Orang kalau sakit, apapun bisa masuk, dan itu lebih mudah untuk menyampaikan Injil. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada harapan lagi. Nah, benar nih apa yang dikatakan oleh mantan bosnya misionaris ini ya. Orang sangat mudah tuh dimurtadkan atau sebaliknya disyahadatkan itu ketika dia sedang lagi sakit. Apalagi sedang lagi sakit parah yang dia tidak bisa banyak berpikir panjang, ketika datang misionaris di situ dia katakan bla 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 hingga dia nurut. Makanya mereka tadi membuat satu organisasi tadi yang bernama SOS, Sahabat Orang Sakit ya. Ada programnya, walaupun kalau kita tanya mereka tidak mengakui bahwa itu program misionaris, tapi ya seperti yang dikatakan tadi, mereka tetap berjalan mencari orang-orang sakit seperti itu ya. Ini rahasia yang perlu kita ketahui nih sahabat ya. Kalau ada ciri-ciri yang seperti ini ya maka waspada di tempat-tempat kalian ya. SOS ini berarti masuk ke rumah sakit. Ya. Apakah ada kerjasama dengan rumah sakit, klinik, dokter dan sebagainya? Ada yang sudah kerjasama dengan rumah sakit, mereka punya SOP. Ya. Ada yang sudah bekerja sama bro. Ada yang sudah bekerja sama. Ini perlu diwaspadai nih. Kalau mereka udah punya SOP, biasanya mereka nggak akan berani. Nah, biasanya mereka itu beraninya memberitakan Injil adalah ketika mereka lihat kesempatan, ada peluang. Makanya misionaris itu orang-orang yang terlatih, terdidik, mereka men-training orang. Kapan waktunya saya harus memberitakan ini? Itu ada waktunya. Kalau belum waktunya yang tepat, mereka akan nahan diri. Mereka akan terus jalin hubungan, membangun hubungan. Tapi ketika ada timing yang tepat, maka mereka akan masuk. Dan ketika mereka sudah masuk, itu sudah dipastikan orang itu bisa dieksekusi. Baik, Mas. Ini kan yang viral kan, yang video bahwa ada seorang misionaris menyamar ustadz dan mengajar di perguruan tinggi Islam. Supaya kita tahu ciri-ciri itu seperti apa gitu loh. Supaya para mahasiswa juga sadar gitu loh. Masuknya dari mana, terus caranya seperti apa gitu. Kita bisa Iya. Biasanya mereka akan mengambil materi-materi tentang kristologi. Perbandingan agama. Ya, karena kristologi itu nanti dia akan jelaskan dengan gamblang di situ. Kesempatan dia menjelaskan dengan gamblang siapa Isa itu, menurut perspektif Alkitab yang dia percaya ya, gitu. Artinya dia akan menjelaskan dengan gamblang. Akan mudah mahasiswa untuk diarahkan. Kenapa? Karena memang dia dapat job mengajar tentang kristologi. Gitu. Makanya kristologi itu sebenarnya pelajaran yang tidak gampang untuk mencari guru itu harus benar-benar hati-hati. Orang-orang misionaris ini adalah orang-orang yang memang sudah terlatih. Kembali lagi saya bicara, sudah terlatih. Jadi mereka masuk di semua kalangan, itu mereka sudah punya screening tersendiri. Siapa mahasiswa yang bisa dipengaruhi? Gitu. Jadi mereka melihat ini, mendetek dari sekian banyak orang. Kira-kira orang damainya itu di mana? Bahasa kita dulu orang damai. Orang damai adalah orang yang siap untuk menerima Injil. Gitu. Jadi ada presentasannya. Tahapannya ya. Tahapannya. Ketika kita ajak ngobrol orang ini tertarik nggak dengan agama? Kalau udah klik baru. Kalau udah klik baru dia. Kalau belum mereka nggak akan keluarkan buku. Jadi istilahnya begini. Dulu ada bahasa yang berkata begini. Kalau kamu memukul menjadi seorang petinju, jangan sembarang ninju. Jadi sekali ninju orang itu harus robek. Itu bahasanya. Jadi jangan mengeluarkan pukulan dulu kalau memang pukulan kamu itu tidak menjatuhkan lawan. Karena itu akan jadi bumerang buat kamu. Gitu. Jadi misionaris itu benar-benar sudah terlatih kapan waktunya, timing yang mereka harus pukul. Berarti yang di kampus ini termasuk C berapa? Mereka udah masuk C5. Tolong dijelaskan. Nah, jadi ada info ini yang di salah satu kampus ini, yang mana di situ ada gerakan misionaris yang masuk ke dalam C5 ya. C5 ini seperti apa? Mari kita lanjutkan lagi. Jelaskan C5 apa? Takutnya ada yang belum paham ini. Nah, saya sih belum paham. Coba tanya, lu apa C2 gitu? ya, C5 itu adalah orang-orang yang memang menggunakan status sebagai seorang Islam. Muslim. Bis, ini yang paling bahaya sekali nih sahabat ya.
Berarti kategori C5 ini di dalam gerakan misionaris ini adalah mereka yang telah menggunakan status muslim atau Islam di dalam kehidupannya. Dan ini sangat-sangat bahaya sekali ya, karena kita tidak bisa mengetahui secara pasti dia ini benar Islamnya atau tidak. Ini sangat berbahaya sekali. Agamanya? Ya, agamanya. Dan mereka mengikuti kegiatan-kegiatan secara syariat. Mereka juga mengikuti kegiatan-kegiatan syariat, sahabat. Ingat ya, seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya ya. Mereka itu ikutin yang kategori C berapa tuh bilang? C5. Mereka ikutin sholat dan sebagainya, mereka ikutin. Tapi di satu sisi mereka punya keimanan yang berbeda. Gitu. Dan ini yang sangat berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena akan sulit untuk Deteksi. dideteksi. Betul, Sangat betul. sulit. Dan kalau misalkan antum ini nuduh lagi ya, kamu misionaris ya? Pasti nuduh. Mana buktinya? Benar. Makanya saya bilang, ini kalau bukan orang yang dulu dari dalam akan kesulitan. Bahkan ada satu teman saya dulu di Magelang, ini salah satu tokoh juga di misionaris Kristen pasti tahu. Kalau nggak tahu kebangetan, berarti dia bukan misionaris. Iya, gimana? Bukan kontekstual. Dia punya rumah di depan masjid. Punya rumah depan masjid. Di depan masjid. Dan dia sholat. Nah, ada misionaris, dia punya rumah depan masjid ya, untuk mengelabui ya, untuk menutupi identitas diri ya. Kadang dia sholat, kadang enggak. Gitu. Tapi masyarakat mengenal bahwa dia muslim. Muslim. Bahkan masyarakat mengenal dia seorang muslim ya, sahabat. Terus goal dia apa di situ? Mengkristeninya seperti apa gitu? Nah, dia nggak akan lakukan di situ. Oh. Jadi dia cari aman ketika ditanya rumahmu di mana. Oh, buat identitas aja. Ya. Jubah yang tadi abang bilang itu jubah kan. Jadi platform itu sangat-sangat penting. Makanya orang kalau bertanya kepada saya, Mas Tri itu sudah benar-benar di dalam Islam atau belum? Masih Ayo C4 kita- apa enggak? Ayo kita dialog. Ayo kita diskusi. Soalnya tampangnya Islam. Ya kan, tapi ngeri juga itu. Contohnya C4 double. Contohnya udah C9. Karena begini, mungkin ya para hater yang ada, kalian nggak pernah lihat proses hidup saya. Iya. Bagaimana saya mengalami kesusahan itu nggak gampang. Tanya sama Ustadz Harun, tanya sama Ustadz Reno. Iya. Mereka itu orang-orang yang mendampingi mekanisme dinamika perjalanan keimanan saya. Iya. Saya bertahun-tahun Iya. menyembunyikan diri, artinya saya tidak mau keluar. Menahan diri, tidak mau keluar di dalam dunia media begini. Kenapa? Karena saya mau selesaikan dulu. Itu pun sampai sekarang belum selesai. Infonya nih Bang, Mas Ri ini sedang safari kemarin ke daerah Serang ya? Iya. Dan kemarin ke mana lagi selain Serang? Serang, Sukabumi, Sukabumi. ke daerah Cianjur, sampai Cirebon, Kuningan. Nah, dalam rangka beliau ingin menemui beberapa orang yang dulu pernah dimurtadkan. Jadi Masya Allah, jadi beliau ini melakukan safari ya di beberapa tempat, di beberapa kota tadi yang sudah disebutkan, yang bertujuan adalah untuk menemui orang-orang yang pernah dimurtadkan oleh beliau dulu untuk dicahadatkan kembali ya. Masya Allah, ini perjuangan yang luar biasa untuk beliau. Kita doakan semoga Allah memudahkan setiap langkah usaha beliau ini ya. beliau mau mengembalikan kembali, insya Allah. Jadi ini ikhtiar Mas Tri untuk mengembalikan lagi yang Mas Tri murtadkan. Bahkan ada beberapa gereja yang beliau bangun, Bang Sincan. Ini ada beberapa sahabat yang cerdas masih tetap nggak percaya kalau Mas Tri itu C4, maksudnya misionaris. Nah, Misionaris kelas 4 gitu. C4 C4 ya. untuk mengkonfirmasi itu boleh nggak sih yang Mas Tri kirim ke saya. Beliau udah pernah ngirim ijazah STT-nya ke saya dan beliau ada surat juga masuk Islamnya. Tapi nanti saya belum, boleh nggak? Boleh. Nanti untuk biar yakin gitu ya. Nah, Nanti banyak orang meragukan. Benar nggak Master itu dulu pendeta? Benar nggak Master itu dulu STT? Kalau dia teman saya di lapangan, pasti mereka tahu. Dan kami itu bukan orang yang istilahnya, kami itu tim khusus. Tim khusus itu tidak pernah kelihatan. Kami tidak pernah kelihatan. Dan kami di lapangan pun orang-orang yang ada di ujung tombak gitu. Kami nggak pernah kelihatan. Kami nggak pernah gembar-gembor kayak yang di media sosial saat ini. Itu bukan kami gitu kan. Artinya saya hanya sekarang kepengen bagaimana sih kita juga punya pasukan, bagaimana sih kita juga punya rekan-rekan kayak kemarin dari Aceh nelpon saya, bagaimana sih cara memblokade, bagaimana sih caranya mendeteksi para misionaris ini. Dan saya udah jelaskan panjang lebar tadi. Gitu. Saya jelaskan panjang lebar di Aceh itu di mana aja, di Aceh itu seperti apa kamuflasenya, seperti apa juga pergerakannya, saya udah jelasin semua. Aceh itu bukannya muslimnya kuat. Betul. Ya kan seperti yang saya bilang tadi. Yang menjadi target kami, ujung-ujung tombak seperti kami ini adalah
daerah-daerah Muslim. Nah ini bahaya sekali nih. Kebetulan saya orang Aceh nih bro ya. Di Aceh ini sangat kental dengan cara Islam. Jadi di mana tempat yang Islamnya itu sangat kental, maka gerakan misionaris disitulah titik fokus yang paling dititik beratkan lah mereka nih ya sahabat. Justru tantangannya malah di situ. Iya. Karena kami tidak ngurusin lagi yang di dalam gereja. Oke. Gitu. Andai kata kami di dalam gereja, pasti kami ngambil porsi ngajar. Ada kayak formil Ya, gitu ya. ngajar memang benar-benar kayak school of mission, sekolah misi. Nah, itu kami ngajar di situ. SOS, sampai orang sakit. Kami ngajar porsinya. Tapi kalau di lapangan, kami beda. Underground gitu bukan sih? Underground. Underground berarti enggak Gereja bawah tanah. gereja bawah tanah, tidak susah dideteksi ya. Susah Nah, beda. berarti nggak ada gerejanya. Nah, kalau dulu di Malaysia sempat ada Pastor Raymond namanya. Dilihat di YouTube yang hilang. Dia diambil sama salah satu pasukan di Malaysia. Itu teman saya. Temannya Mas Sri. Iya, itu teman saya. Dan dia ketahuan ke depan. Sama pemerintah Malaysia dia diamani. Salam juga Mas Tri. Iya. Soalnya udah ke mana, Filipina ya? Ya ke Asia udah. Kasih ya. Tapi gimana caranya supaya teman-teman ngaji cerdasnya benar-benar ini Kang Asep biar yakin ya sama Kang Trisong ini bahaya juga nih Kang Asep. Ini udah tim khusus ya. Iya. Jadi sahabat ngaji cerdas, nanti kan ini beliau di ngaji cerdas sudah tampil ketiga kalinya. Insya Allah yang keempat kalinya saya berencana akan mengumpulkan beberapa misionaris dari beberapa sekte ya. Jadi dari misionaris dari Advent, mantan misionaris dari Advent, mantan misionaris dari Kristen Protestan, dan satu lagi dari Masri. Nanti kita pengen selaraskan gitu ya. Pengen bagaimana sih mereka ini tujuannya dulu memurtadkan. Kenapa harus Muslim yang dimurtadkan? Kan agama di luar agama lain banyak kan begitu. Islam. Ya, Kenapa karena mesti di Islam? Indonesia itu mayoritas Muslim. Itulah. Dan Indonesia ini menjadi istilahnya pemeluk Muslim terbesar. Nah, Ya kalau kita pasarnya terbesarnya Indonesia, Muslim ya target kita Muslim. targetnya itu berapa persen? Kan sekarang kan Muslim dan Kristen kan ada terbagi persentasenya. Targetnya mau berapa persen di Indonesia? Nah, kalau untuk tim khusus kami dulu, targetnya bukan pakai presentase seperti itu. Oh, bagaimana? Target kami adalah bagaimana di setiap daerah-daerah ini ada pion atau leader-leader lokal. Nah, jadi ketika misalnya di kota A udah ada leader lokal, kami menarik diri. Tinggal memantau. Ya, maintenance kami dari luar. Oh. Gitu. Dan Maka salah satu cara kerjanya seperti itu ya sahabat ya. Jadi mereka ini menciptakan terlebih dahulu di satu tempat dulu atau baik di satu kampung, di satu daerah, di satu kota, menciptakan leadernya terlebih dahulu situ. Nah, ketika leadernya ini sudah bekerja, sudah paham, maka mereka misalnya sini menarikan diri pergi ke tempat lain, menciptakan leader-leader dia yang lainnya seperti itu ya sahabat ya. Ini gerakan yang sangat sistematis. Ya, itu dari Muslim juga iya, dimurtadkan. dari Muslim juga yang sudah dimurtadkan. Kacau ya. Dan memang tidak juga di identitasnya tetap dia Muslim Tetap gitu. dia Muslim. Berarti dia MLM-nya misionaris dong gitu ya. Iya, jelas. Bener kan? Multi level marketing. Enggak, maksudnya tetap jadi Muslim. Kan memang seperti itu. Itu kan menggerogot dari dalam sistem kacang Saya tanah. nggak mau sebut ulama di Indonesia. Ada nggak ulama besar? Nah, ini pertanyaan keren. Iya. Lanjutkan. Saya paham. Ada ulama besar juga yang memang kelihatannya kalau ceramah selalu membenarkan kayak isi Alkitab gitu. Itu termasuk C5 bukan? Ya kalau itu kan istilahnya Saya nggak usah sebut ulamanya, mungkin antum tahu ya. Silakan. Saya juga istilahnya begini. Banyak juga di channel-channel YouTube yang notabene ngaji, ada ngaji ini ngaji itu, yang kalau saya melihat dan membaca, itu yang dia bicarakan itu Bible semua. Betul, betul, betul. Dan ini sangat terang benderang sekali ya. Saya bukan menuduh, saya bukan apa, tapi saya lebih kepada mengarah ya. Ya, contohnya saya katakan di sini seperti mengarah seperti ya katakanlah seperti Buya Syakur ya. Itu persis seperti yang disampaikan oleh mantan misionaris ini, setiap perkataannya itu. Yang berkedok pengajian umat Islam, tapi yang diisi pembahasan di dalam pengajiannya itu adalah mengedepankan non muslim ya daripada ilmu muslim itu sendiri, bahkan terkesan merendahkan Islam itu sendiri dalam pengajian-pengajian beliau itu. Banyak itu dalam pengajian beliau itu yang seperti itu ya. Dan saya curiga ketika Ustadz ini mantan misionaris ini membongkar cara kerja misionaris ini, saya curiga langsung nih kepada
si Buah Syakur itu ya teman-teman ya. Dan ada lagi yang sejalan dengan dia itu, ada lagi yang sejalan dengan Buah Syakur ini. Oke, kita lanjut. Betul. Itu isinya isi Bible. Ulama. Bisa ada ulama yang begitu. Jadi saya kemarin lihat di YouTube itu, Jangan sebut nama ya. iya ya, stop-stopnya kan. Nah itu pas saya ini ternyata nggak make sense, dia kayaknya lebih ke Bible kan. Jadi cerita-cerita kayak saya Angga, cerita Ibrahim, dibikin kartun. Tapi ceritanya pas saya ini lebih make sense ke Bible daripada ke Islam. Tapi dia mengatasnamakan Islam. Banyak berarti seperti itu. Banyak, bahkan di media sendiri dulu kami juga punya tim media kayak seperti ini. Iya. Namanya Yesiis. Nah Yesiis itu Sebut nama. saya sebut nama, fair. Emang agak ngeri saya. Kenapa? Karena memang ya ini ada dan saya dulu orang di dalam. Bisa dipertanggungjawabkan ya? Bisa. Saya orang dulu di dalam. Jadi saya juga menyarankan membuat tim. Jadi orang kalau nonton di video itu, video-video pendek yang berkenaan dengan hal-hal moral. Kenapa? Saya dulu punya gerakan namanya SOG. SOG itu sahabat orang galau. Jadi anak-anak muda yang galau, anak-anak muda yang bermasalah, orang-orang yang broken home, orang-orang yang korban-korban yang punya masalah, dia kan butuh teman. Iya, curhat. Pertama dia butuh teman curhat, butuh diterima apa adanya. Nah di situ tim di belakang ini sudah siap. Ada sekitar 5 sampai 10 orang yang siap untuk menjadi teman mereka. Jadi misalnya di Facebook jebret, ada yang respon, itu udah ada timnya di belakang. Yang bagian balesin konten. By the fan ya? Iya. Balesin konten itu udah ada secara khusus. Itu tim dan mereka digaji. Digaji. Luar biasa. Gini Kang Asep Haji Cerdas, maksud saya nih kita kasih pemberitahuan juga ke teman-teman Haji Cerdas dan mungkin ke teman-teman Opsi TV. Hati-hati berarti ya kalau kita memilih channel gitu kali Kang ya. Iya, bukan channel juga tapi para ulama-ulama yang Ulama-ulama tidak. juga ya. Coba kasih tahu tipsnya supaya bisa memfilter gitu loh. Iya kalau mau memfilter, saran saya adalah ya pilih-pilih aja ulama yang memang benar memberitakan apa tentang Al-Quran. Udah dan Sunnah aja. Dan ulama-ulama yang juga tidak disukai dengan agama lain gitu ya. Saya diberi. Jadi Buya Syakur ini itu sangat dicintai, sangat dipuja-puja oleh non-muslim sahabat ya. Buya Syakur ini itu boleh kalian cek komentar-komentar beliau di setiap ada video pengajian beliau, boleh kalian cek di situ. Itu non-muslim sangat merasa dekat dengan beliau. Karena apa ya, itu tadi si Syakur ini, si Buya Syakur ini dalam pengajiannya itu pembahasannya lebih kepada memojokkan Islam selalu seperti itu. Dan saya pribadi sering kalau menonton itu sakit hati saya dengar ya. Sakit hati saya melihat video beliau itu ya, si Syakur itu ya. Tapi sekarang beliau kabarnya sih sudah meninggal dunia ya. Dan meninggal dunia pun cara penguburannya itu menggunakan peti mati ya, bukan kerenda seperti halnya kaum muslimin kebiasaannya. Dan ini saya curiga setelah mendengar penjelasan mantan misionaris ini, mantan bos misionaris ini menjelaskan ini, saya langsung curiga kepada beliau itu dan juga kepada yang sepemahaman dengan beliau nih. Nah bahkan juga mereka di sini sedang membahas itu nih, apa namanya, tentang ulama-ulama yang seperti apa yang harus kita waspadai ya. Priok juga ada. Jadi Mas Ri, ini masih tetap penasaran, gemerin saya. Soalnya videonya viral yang tentang masalah ada Ustadz ya jadi misionaris di perguruan tinggi ya. Mungkin baru saya membongkar kenapa, karena saya yang dari dalam. Ya. Kalau orang yang mengaku misionaris banyak. Iya, maksudnya gini Mas, orang kan susah memverifikasinya. Karena tadi kan, karena dia jubahnya jubah muslim, kalau saya yang ngasih, oh lu kan teman gua nih, misionaris, bisa gitu ya kalau Mas Tri. Nah kalau kayak orang kayak saya atau kayak Bang Sincan, itu susah. Kan Ustadz dan ngajar jadi dosen, Malah kita cium tangan. cium tangan kita. Jangan-jangan hafalannya kalah Bang Sincan nanti yang misionaris kan gitu ya. Itu umrik gitu bisa. maksudnya bagaimana mendeteksi, terus goalnya memang apakah mereka dikristenkan, benar-benar dikristenkan, ataukah pemikirannya biar dia liberal dulu? Mereka akan ada titik baliknya. Iya. Mereka akan lebih cenderung membahas tentang isi Bible. Nggak masuk lewat pemikiran liberal dulu. Enggak, mereka akan langsung masuk kepada Bible. Contohnya kepada Bible adalah mereka akan biasanya berapologetikanya kepada histori sejarah. Dan itu dilakukan oleh pasukan khusus. Kenapa saya katakan dari pasukan khusus? Memang orang-orang yang dilatih untuk dalam forum, dalam ketemu orang-orang yang
punya pengetahuan mumpuni juga. Orang-orang yang dilatih secara khusus untuk berapologetika. Memang susah dipatahkan. Memang susah dipatahkan, berapologetika. Makanya orang kalau melihat saya kadang-kala berpikir saya itu sudah nyebrang apa belum gitu. Nah, itu pertanyaan Kenapa? sahabat ngaji cerdas. Karena kalau saya olah dialog ini, saya olah, saya sampaikan kepada apa namanya, netizen di ngaji cerdas, kalian juga pasti bingung. Ya. Sepintar apapun kalian memiliki ilmu, pasti bingung. Kenapa? Karena ini hal-hal yang tidak pernah dipikirkan, hal-hal yang tidak pernah Ini sepele. direnungin gitu. Nanti kita mau lanjut lagi yang kita datangkan lagi 2 misionaris, mantan misionaris ya. Ya, nanti kita datangkan lagi 2 mantan misionaris lagi ya, karena ini waktunya udah mau menjelang asar, dan insya Allah bentar lagi acara login yuk ini akan mulai, dan kita harus prepare karena ini kita mengisi kekosongan waktu. Insya Allah.